Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat, ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya seperti nampak sangat berbahagia, mungkin sudah merayakan kemerdekaan, kemudian ya mengikuti berbagai macam perlombaan begitu. Ya, mudah-mudahan semua yang sudah kita laksanakan ini bisa menjadi bagian dari kebebasan dan kebahagiaan kita menikmati dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang berguna. Kita buka dengan pantun. Belum berganti pantunnya, mungkin nanti suatu saat akan saya ganti, tapi kali ini masih tetap dengan pantun yang sama. Pagi-pagi makan ketoprak, jangan lupa baca bismillah. Jumpa lagi di acara Kolak, insya Allah ilmu kita akan bertambah. Kali ini kita akan bahas tema yang agak ringan ya. Pekan lalu kita bahas tema yang agak berat tentang memaknai kemerdekaan dalam makna yang berbeda. Kita sekarang bicara mengenai fenomena yang beberapa saat yang lalu cukup menghebohkan Jakarta, bahkan tidak hanya Jakarta tapi juga berbagai kota di Indonesia. Sebuah selebrasi begitu yang dikenal dengan Citayam Fashion Week Festival ya, atau CFWD gitu, atau istilah-istilah lain yang sering disebut dengan Citayam Fashion Week gitu. Yang itu merupakan ya forum begitu yang tidak resmi, yang diinisiasi oleh beberapa kalangan muda yang memanfaatkan ruang terbuka di Jakarta dengan berbagai penampilan, khususnya peragaan busana yang non formal. Ya, anak-anak muda dari berbagai kalangan ya, melenggak-lenggok laksana mereka di catwalk itu, laksana mereka sedang melakukan peragaan busana dengan berbagai dandanan yang beraneka rupa. Ya, sebagian berdandan dengan busana yang sopan, dengan busana yang baik, tapi sebagian berdandan dengan busana yang menurut sebagian kalangan memang tidak lagi mencerminkan keadaban bangsa dan juga tidak mencerminkan busana yang sesuai dengan tuntunan agama. Tentu saja hak siapa saja untuk bisa berekspresi di ruang publik. Hak siapa saja untuk bisa eksis ya dengan menampilkan apa yang menjadi bagian dari citra dirinya. Tetapi memang ada berbagai hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa ketika kita berada di ruang publik itu ada kesantunan dan ketentuan yang tidak bisa dikesampingkan. Ketentuan itu tentu berkait dengan bagaimana kita menggunakan ruang publik sebagai ruang bersama. Kemudian kesantunan itu ya hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma yang melekat dalam budaya bangsa Indonesia dan norma yang merupakan nilai-nilai dan ajaran agama. Tidak ada larangan untuk orang itu melenggak-lenggok di jalan raya. Tetapi tentu saja kita harus ikut aturan di jalan raya. Aturan di jalan raya itu dalam definisi sering disebut sebagai lalu lintas. Lalu lintas itu artinya apa? Lalu lintas itu artinya adalah orang dan kendaraan yang menggunakan jalan umum sebagai sarananya, itu namanya lalu lintas. Jadi lalu lintas itu pengertiannya tidak sekedar orang yang naik motor, orang yang mengendarai mobil, orang yang naik sepeda, orang jalan kaki pun dalam definisi Undang-Undang Lalu Lintas termasuk dari lalu lintas.
Makanya kalau beberapa saat yang lalu ada orang jalan kaki ditilang, itu memang sebenarnya bukan sesuatu yang mengada-ada. Itu makanya orang misalnya berunjuk rasa ya, misalnya mohon maaf ya, long march gitu, itu kan harus seizin polisi, walaupun jalan kaki itu namanya juga pengguna jalan, itu namanya lalu lintas. Nah, bahkan lalu lintas itu kan definisinya lebih luas lagi, tidak hanya lalu lintas darat, tapi juga lalu lintas laut dan lalu lintas udara. Makanya nggak sembarangan juga orang itu menggunakan udara, ada aturannya juga gitu. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai peraturan dan kesantunan. Nah, tentu saja berekspresi itu bagian dari kita ini menumpahkan atau menunjukkan jati diri. Kreativitas itu sesuatu yang harus kita hargai. Karena berkreasi dan mengembangkan kreativitas itu juga bagian dari hak asasi manusia. Bahkan kalau kita pahami dari sisi agama, kreativitas itu adalah sesuatu yang kita itu tanpa sadar dan secara tidak langsung itu diajari oleh Allah bagaimana menjadi makhluk yang kreatif. Allah itu diantara namanya itu adalah Al-Khaliq, yang artinya Sang Maha Pencipta. Yang kedua itu Al-Fatir, yang artinya juga Maha Pencipta juga. Yang dua-duanya itu kalau kita lihat dalam pengertian bahasa dan konteks di Al-Quran itu, kholaqa dengan fatoro itu menciptakan sesuatu yang baru, creating something new without any example. Jadi menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Mungkin dalam istilah lain disebut sebagai genuine creation, kreativitas yang genuine. Karena ada kreativitas yang dilakukan dengan cara meniru, ya, to imitate, meniru. Ya, sudah ada begini, dibuat contoh, kemudian dimodifikasi. Tapi ada juga yang meniru sama, itu yang disebut dengan KW, KW1, KW2. Sehingga fatoro dan kholako itu menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, yang karena barunya itu, maka tidak ada satupun makhluk Allah itu yang diciptakan sama persis. Mirip ya, tapi nggak ada yang sama persis, karena apa? Semuanya baru. Manusia itu sekarang lebih dari 7 miliar, nggak ada manusia yang sama. Manusia mirip banyak, manusia sama tidak ada. Anak kembar sekalipun ya, yang kembar telur itu, one egg itu, satu telur yang sama itu nggak sama, mirip ya, tapi ibunya masih tahu ada orang kembar itu, namanya siapa itu tetap tahu. Karena apa? Tetap bisa dibedakan. Nah, bagaimana kreativitas itu dalam pandangan Islam dan bagaimana aktualisasi, nanti kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, Allah memberikan kita juga contoh bagaimana menjadi makhluk yang kreatif dengan tadi, Allah sebagai Tuhan yang maha kreatif. Tuhan yang maha kreatif kan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tumbuhan yang sama, mirip ya, tapi sama tidak ada. Nah, kemudian burung-burung misalnya ya, Quran beberapa kali menyebut kata-kata burung itu, at-toir itu. Itu burung yang terbang bebas, dan burung itu semuanya memiliki nada dan lagu yang berbeda-beda. Tidak ada burung itu yang bulunya sama persis, kan nggak ada. Bahkan dari bulunya kita bisa tahu ini burung apa, ini burung apa. Dari kicauannya kita tahu ini burung apa, ini burung apa. Dan itulah kemahakuasaan Allah sebagai Tuhan yang maha kreatif. Sehingga karena itu sebenarnya manusia itu memang didorong oleh Allah untuk menjadi makhluk yang kreatif. Allah menciptakan binatang ya, al-an'am, binatang yang berkaki 4 yang biasa kita kembangbiakkan, binatang ternak itu. Sebagian kita makan, sebagian kita jadikan kendaraan, kulitnya sebagian kita buat pakaian, sebagian kita buat sebagai tenda untuk kita membuat rumah yang bisa kita tenteng, kita bawa kemana-mana. Karena itu maka manusia itu dibekali oleh Allah untuk menjadi makhluk yang kreatif dengan akalnya,
kemudian yang kedua dengan kolbunya. Nah, akal itu terkait dengan pikiran dan imajinasi gitu. Kolbu itu terkait dengan perasaan, nah atau emosi. Ya, orang bisa menciptakan lagu itu kalau ada emosi, ada mood gitu kan. Yang kemudian dia menciptakan lagu. Orang menciptakan gedung ya, bangunan rumah seperti apa itu dari akal, dari imajinasinya dia ciptakan sesuatu. Nah karena itu maka menjadi kreatif itu bagian dari mengamalkan ajaran agama Islam dan bagian dari aktualisasi sifat-sifat Allah, diantaranya adalah Allah sebagai Al-Khaliq dan sebagai Al-Fatir itu. Sehingga karena itu maka berkreativitas itu tidak dilarang, ya, melukis, ya, kemudian termasuk berbusana yang bagus itu kan bagian dari kreativitas. Misalnya, mohon maaf ya, bukan berarti promosi. Ini pakai batik saya ini kan kreativitas. Gitu. Bahkan dari batik itu bisa diketahui kan, oh ini batik mana, motif mana, filosofinya apa, itu semuanya ada. Dan itu muncul dari imajinasi. Sehingga karena itu maka manusia pakai batik itu bisa tergambar kepribadiannya. Dan manusia itu dengan pakai batik itu menjadi lebih baik dengan dia berpakaian itu. Karena itu maka libas yang berarti pakaian, bukan libas dalam pengertian sikat gitu, libas saja sikat saja bukan ya. Libas yang berarti pakaian, itu kan bagian dari kita ini menjaga kehormatan dan bagian dari kita ini menjadi lebih terhormat. Karena itu maka pakaian itu kan untuk menutup aurat, sehingga dengan ditutup aurat itu maka kita menjadi terhormat. Bahkan pakaian yang paling bagus menurut Quran itu kan libasut taqwa. Ya, wa libasut taqwa dzalika khair itu. Jadi pakaian takwa itu yang terbaik. Karena itu kalau orang itu berpakaian, itu justru membuat kita ini harus menjadi lebih terhormat. Jangan malah dengan berpakaian itu, kita ini malah dicemooh dan tidak dihormati oleh orang yang lainnya itu. Karena itu maka kita diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian, tapi jangan berlebih-lebihan. Maksudnya bagaimana? Tampillah yang wajar-wajar saja, tampillah yang normal-normal saja. Gitu. Nah, mohon maaf, kadang-kadang kita ini ada yang cenderung berbusana itu justru malah membuat dia ini tidak terhormat di mata manusia yang lainnya itu. Dia berbusana yang tidak menutup auratnya. Lah untuk apa berbusana kalau tidak menutup aurat? Padahal tujuan dari berbusana itu kan untuk menutup aurat. Karena itu libas, itu kan dari kata-kata labasa yang artinya menutupi. Lah ini berbusana malah tidak tertutup. Nah ini yang saya kira menjadi bagian penting dari pemaknaan kreativitas itu. Menjadi kreatif silahkan, bahkan harus itu. Tetapi harus kreativitas yang meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan kreativitas yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Apalagi kreativitas yang kemudian tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa dan nilai-nilai serta ajaran agama. Sehingga dalam konteks Citayam fashion festival yang sekarang lagi menjamur di mana-mana itu, kemudian menjadi masalah kan ketika ada yang justru memanfaatkan arena ruang terbuka itu dengan misalnya menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan bangsa. Ya, dengan segala hormat, misalnya bangsa Indonesia ini kan sudah bersepakat ya untuk menjadikan kebudayaan, menjadikan warisan luhur para pendiri bangsa ini sebagai bagian dari kepribadian. Sehingga gunakan tempat itu untuk hal-hal yang positif. Silahkanlah melakukan peragaan busana, tetapi tentu saja peragaan yang sekali lagi mencerminkan kreativitas yang tinggi dan budaya yang luhur. Jangan kemudian menampilkan kreativitas yang itu ya sekedar cari sensasi saja. Apalagi kalau misalnya kreativitas itu hanya untuk mengisi konten di media sosial. Ya, ini kan seringkali arena Citayam ini kan seringkali menjadi arena para konten kreator untuk mencari konten bagi dirinya sendiri atau menjadikan orang lain sebagai bagian dari konten media sosialnya. Nah, ini memang menjadi bagian dari
masalah yang kemudian juga ternyata menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang lain juga kan. Para pengguna jalan itu juga merasa tidak nyaman dengan itu. Sehingga karena itu maka kemudian sebagian harus diambil tindakan dan kemudian ya akhirnya menjadi kontroversi di mana-mana. Dan itu sempat menjadi bagian dari concern berbagai pihak. Lalu bagaimana kemudian kita mencari jalan keluarnya? Jalan keluar yang sering kita sebut sebagai jalan keluar yang moderat begitu, win-win solution. Kreativitas tetap bisa diberikan ruang, tapi kreativitas itu juga tetap berada dalam kerangka dan mencerminkan peradaban serta kepribadian bangsa. Kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, meskipun kita memang harus menata dan mengatur bagaimana kreativitas dan aktualisasi di ruang publik, kita juga tentu harus melihat dari sudut pandang yang lainnya. Fenomena Citayam Fashion Festival ini kan seringkali juga harus kita lihat sebagai bagian dari subkultur bangsa. Betapa terjadi pergeseran dan perubahan budaya di kalangan masyarakat kita. Betapa juga telah terjadi bahkan tidak sekedar pergeseran, menurut saya juga kesenjangan budaya di dalam kehidupan bangsa kita ini. Kesenjangan budaya antara sering kita sebut dengan generasi baby boomer begitu dengan generasi milenial. Ada perbedaan visi dan pandangan hidup yang memang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Pergeseran ini adalah bagian dari dunia global yang ditandai oleh adanya free floating information atau informasi yang bebas yang masuk dari mana saja, yang informasi itu juga masuk ke ruang-ruang pribadi sehingga merubah mindset dan kemudian juga merubah perilaku generasi muda kita ini. Yang kedua juga terjadi persoalan yang barangkali harus menjadi bagian dari concern kita tentang pendidikan dalam keluarga. Ya banyak mereka yang mengekspresikan dirinya di arena itu kan mereka yang tidak merasa di rumah walaupun mereka punya rumah. Dia tidak merasa at home, tidak merasa di rumah walaupun mungkin sebagainya punya rumah, punya ayah, punya ibu, tetapi mereka tidak mendapatkan kehangatan, kasih sayang seorang ayah, kasih sayang seorang ibu karena berbagai faktor. Dan ini masalah yang memang cukup serius. Karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang cenderung misalnya mohon maaf ya menjadi bagian dari anak-anak jalanan itu adalah mereka yang tidak menemukan kebahagiaan dalam keluarganya. Sehingga karena itu perlu juga ada evaluasi diri dari para orang tua, dari para pendidik untuk bagaimana sesungguhnya keadaan dalam rumah tangga kita ini. Kemudian yang ketiga memang ada pengaruh dari faktor-faktor lagi-lagi media ya dan orientasi dalam kehidupan anak muda sekarang terutama menyangkut pekerjaan dan bagaimana mereka mendapatkan income. Karena ternyata itu juga berpengaruh terhadap misalnya cita-cita anak-anak kita ini ketika sudah sekolah itu pengen jadi apa. Itu banyak yang kemudian menyebut dirinya saya pengen jadi konten kreator. Saya pengen jadi orang yang kaya, tidak perlu jadi pengusaha tapi cukup menjadi misalnya ya YouTuber atau bentuk-bentuk lain. Ini juga sebuah realitas yang tidak bisa kita anggap sederhana. Karena long term, jangka panjangnya akan luar biasa. Nah, oleh karena itu maka dalam kaitan kita mencari jalan keluar win-win solution itu memang yang pertama kita cobalah perbaiki pendidikan di keluarga kita. Pendidikan di lembaga-lembaga formal dan juga pendidikan yang ada di media, khususnya media sosial. Yang kedua, kita dorong kreativitas itu, tapi tentu saja dengan bimbingan ke arah yang lebih konstruktif. Konstruktif
secara moralitas atau secara akhlaki, dan yang kedua adalah konstruktif dari sisi produk atau karya yang dihasilkan. Selalu orientasinya adalah kemanfaatan, bukan sekedar keuntungan ekonomi. Karena mohon maaf, seringkali yang dilihat itu kan hanya keuntungan ekonominya, tapi kemanfaatan yang konstruktif untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini kan kurang. Karena itu kreativitas ini harus didorong ke arah rekayasa-rekayasa ilmiah atau karya-karya seni yang menjadikan bangsa ini terangkat harkat dan martabatnya. Konten-konten itu penting, menjadi konten kreator itu baik. Tetapi karena ini sesuatu yang baik, maka isinya juga harus isi yang baik. Jangan hanya mengejar follower, kemudian ngeprank gitu kan. Jangan hanya mengejar follower, kemudian cari konten yang sensasional. Itu bisa menimbulkan masalah, bahkan bisa menjadi persoalan secara hukum. Karena itu pemahaman tentang kreativitas yang konstruktif ini menjadi bagian dari concern kita bersama-sama. Dan yang terakhir tentu saja, ruang-ruang kreativitas itu memang perlu dibuka kembali. Sekarang kan jarang ya kita mengikuti misalnya adanya ajang-ajang kreativitas yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas anak muda. Organisasi kepemudaan itu kan penting untuk melakukan berbagai macam ajang pengembangan kreativitas yang baik. Yang berikutnya apa? Sarana ekspresi diri dalam bentuk penyediaan ruang-ruang publik untuk olahraga. Ini juga penting. Sekarang ini kan nyaris ya, tidak ada ruang olahraga yang free gitu, yang bebas, di mana anak-anak kita ini bisa bertemu dengan kawan sejawat, bertemu dengan ya mereka yang istilahnya sekampung begitu, untuk mereka ini bisa mengembangkan solidaritas dengan sportivitas. Ini adalah kreativitas yang positif yang perlu kita berikan ruang. Sehingga karena itu maka melarang itu mungkin bisa menghentikan sementara, tetapi nanti akan muncul lagi bentuk-bentuk lain yang sejenis dengan Citayam ini. Bentuknya apa, itu nanti mesti akan terjadi dan tinggal persoalan waktu saja. Sehingga karena itu maka menyelesaikan secara hukum dengan melarang itu bisa berdampak negatif terhadap tumbuhnya kreativitas. Tapi juga pada sisi yang lain, ketika itu hanya kita larang dan ruangnya tidak kita buka, maka itu juga akan menjadi bagian dari masalah yang berikutnya. Sehingga karena itu maka solusinya adalah penyaluran yang positif, penyediaan sarana yang mendukung, dan kemudian bimbingan dari orang tua, bimbingan dari para tokoh pendidik, dan semua yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa ini, itu yang kemudian sangat kita perlukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Burung pipit, burung nuri, dua-dua hingga bridahan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.